will guide you home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakita Prakosa dengan NPM 22120044. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang sistem operasi. Untuk soal yang pertama, jelaskan proses untuk membuat dan mengelola multiple desktop di Windows 10. Jadi kita bisa tekan di keyboard itu untuk Windows Tab, ataupun kita bisa membuatnya di touchpad itu. Kita bisa 3 jari itu scroll ke atas seperti itu, dan kita di sini bisa mengganti dari setiap kita aplikasi ataupun web yang kita buka itu berpindah-pindah sesuai yang kita inginkan. Untuk soal nomor 2, itu apa perbedaan antara mode hibernasi dan mode sleep pada Windows, dan bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur ini. Kita bisa pergi ke control panel, terus di sini kita pilih System and Security, terus kita pilih Power Option, terus di sini kita pilih Choose what the power button. Nah, di sini kita bisa memilih untuk kita sleep mode maupun hibernasi. Jadi perbedaan antara hibernasi dengan sleep mode itu, untuk sleep mode itu biasanya untuk menyimpan status sesi kita dalam RAM dan mematikan sebagian besar komponen perangkat keras. Meskipun lebih cepat untuk bangun dari sleep mode, konsumsi daya di sleep mode itu tetap ada. Jadi untuk hibernasi itu untuk menyimpan status sesi kita ke disk dan mematikan komputer sepenuhnya. Jadi ini untuk mode hibernasi itu mengonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan sleep mode, tetapi untuk waktu bangunnya itu lebih lama. Nah, seperti itu. Oke, next kita nomor 3. Jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat backup dan restore data menggunakan fitur file history di Windows 10. Kita di sini kita kata kuncinya untuk di sini kita pilih untuk create a restore point. Terus di sini kita pilih configure. Di sini konfigurasi itu kita bisa turn on kan untuk sistem protection. Terus kita di sini bisa memilih untuk ukuran bytes-nya maksimal berapa. Terus setelah kita sudah men-setting ini, kita apply seperti itu. Dan biasanya di sini untuk sistem restore-nya itu harus kita install. Terus kita pergi ke untuk backup itu, kita pergi ke control panel, terus kita pilih di System and Security itu kita pilih backup and restore. Terus di sini create a system image. Nah, di sini kita bisa merestore dan membackup untuk data-data yang telah kita pilih atau kita backup restore yang sebelumnya. Karena di sini saya belum mengaktifkan tadi, jadi belum muncul untuk hard disk atau storage-nya. Seperti itu. Terus kita next untuk nomor 4, apa itu Windows Registry dan bagaimana cara mengeditnya untuk mengkonfigurasi pengaturan sistem yang lebih mendalam. Jadi untuk meregistri untuk mengedit itu kita bisa tekan di keyboard itu Windows R, terus kita pilih regedit.
Yes. Terus di sini kita bisa mengedit sesuai kebutuhan. Misalnya kita tapi sebelum kita mengedit itu kita harus mengekspor agar sistem bawaan dari Windows kita itu tidak terjadi error. Nanti semisal kita terjadi error, kita bisa mengembalikan ke sistem semula atau sistem awal bawaan dari Windows. Kita untuk misal contoh di sini, kita bisa mengedit di konsol itu, terus di register editor itu kita bisa mengedit misal untuk smooth touchpad maupun smooth untuk mousepad itu kita bisa mengatur di sini. Jadi untuk pengaturan itu nanti kita bisa pilih pengaturan itu di sini. Seperti itu. Terus next nomor 5, bagaimana cara menggunakan command prompt atau PowerShell di Windows. Berikan contoh penggunaan perintah dasar untuk manajemen file dan proses. Jadi untuk menggunakan itu kita pergi ke command prompt. Terus di sini kita pakai perintah yang sederhana dir itu untuk menampilkan storage kita untuk di sini. Misal new folder Android chat, terus dokumen download atau favorit folder baru itu bisa ditampilkan di sini. Terus untuk di PowerShell itu kita bisa pergi ke PowerShell, terus kita gunakan untuk perintah sederhana. Misal kita mengecek kekuatan internet kita, kita dengan kata kunci ping google.com. Ya, seperti itu untuk penggunaan PowerShell-nya. Terus kita next untuk soal nomor berikutnya, apa itu mode aman safe mode di Windows dan bagaimana cara masuk ke dalamnya untuk mengatasi masalah sistem. Jadi untuk masuk ke dalam safe mode itu kita bisa di keyboard untuk Windows R, terus kita dengan kata kunci msconfig. Nah, seperti ini. Terus kita bisa untuk pilih di sini boot, terus save mode. Nah, di sini kita bisa memilih untuk save mode yang minimal, network itu internet, atau yang lainnya sesuai kebutuhan kita. Jadi save mode itu mode di mana sistem operasi dimulai dengan mengkonfigurasi minimum. Mode ini digunakan untuk mengidentifikasi, memperbaiki masalah yang mungkin terjadi pada sistem. Dan pada save mode itu Windows hanya memuat drive dan layanan esensial mungkin untuk menyelesaikan masalah tanpa gangguan dan aplikasi driver pihak ketiga. Ya, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut untuk soal nomor 7 mengenai RTOS atau Real Time Operasi System. Di sini pertanyaan nomor 7, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan RTOS dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Pengembangan Real Time Operasi System atau RTOS melibatkan sejumlah tantangan khusus yang perlu diatasi untuk memastikan responsibilitas waktu nyata
yang diinginkan. Beberapa tantangan utama melibatkan aspek kendala, determinis, dan pengelolaan sumber daya. Determinis di sini tantangannya untuk RTOS, kita harus memberikan respon dalam batas waktu yang telah ditentukan. Variabilitas dalam waktu respon dapat menyebabkan kegagalan sistem. Terus di sini solusinya algoritma dan desain RTOS harus dioptimalkan untuk menghindari latensi yang tidak dapat diprediksi. Pemahaman tentang karakteristik waktu sistem dan pengelolaan sumber daya yang efisien diperlukan. Terus di sini kendalaan. Terus untuk tantangannya di sini sistem real time sering digunakan dalam lingkungan kritis di mana keadaan yang sangat penting. Kesalahan sistem dapat memiliki konsekuensi serius. Terus untuk solusinya itu menerapkan teknik pemulihan kesalahan, redundansi, dan validasi yang ketat dapat meningkatkan kendala. Verifikasi dan validasi perangkat lunak yang cermat juga penting. Terus untuk manajemen sumber daya, di sini tantangannya untuk manajemen sumber daya itu pengelolaan sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya harus dilakukan secara efisien dan dapat diprediksi. Terus untuk solusinya itu mengimplementasikan algoritma alokasi sumber daya yang efisien dan mempertimbangkan batas sumber daya hardware. Pemantulan dan manajemen beban sistem secara aktif juga diperlukan. Di sini ada pertukaran konteks. Untuk tantangannya, konteks pertukaran yang terlalu sering atau lambat dapat mengganggu responsibilitas waktu nyata. Terus untuk solusinya mengoptimalkan proses pertukaran konteks dan meminimalkan dampak pada waktu respon. Implementasi teknik seperti premoption atau pergantian paksa dapat membantu. Terus untuk ini keterbatasan perangkat keras. Untuk tantangannya, beberapa perangkat keras mungkin memiliki keterbatasan dalam mendukung operasi waktu nyata. Untuk solusinya pemilihan perangkat keras yang sesuai dan pengembangan drive perangkat keras yang dioptimalkan untuk RTOS dapat membantu mengatasi keterbatasan ini. Pemodelan dan analisis. Tantangannya membentuk model yang akurat untuk memprediksi perilaku sistem real time dapat menjadi kompleks. Terus untuk solusi menggunakan teknik formal seperti analisis model formal atau alat bantu analisis waktu respon dapat membantu memahami dan memverifikasi perilaku sistem. Oke, next, ini soal nomor 8. Bagaimana RTOS berperan dalam mengamankan sistem dan menjamin integritas dalam waktu lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. Di sini determinis dan prediktabilitas itu RTOS atau real time operasi system dirancang untuk memberikan responsibilitas waktu yang konsisten dan dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk mematok batas waktu untuk operasi tertentu, membantu mencegah anomali atau timing error yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Isolasi tugas atau task isolation. RTOS dapat memastikan isolasi tugas atau teks dalam sistem sehingga gangguan atau kesalahan pada satu tugas tidak mempengaruhi operasi tugas lainnya. Hal ini dapat membantu mencegah penyebaran kesalahan dan melindungi integritas data. Next, ketiga, manajemen akses dan waktu. RTOS dapat menyediakan mekanisme untuk mengelola akses dan hak tugas untuk task. Ini termasuk mengatur akses ke sumber daya, sistem perangkat keras, dan
area memori tertentu untuk memastikan bahwa hanya tugas yang memiliki hak yang sesuai yang dapat mengaksesnya. Terus manajemen akses dan hak kriptografi dan keamanan jaringan. RTOS dapat mendukung implementasi protokol keamanan dan kriptografi untuk melindungi komunikasi di jaringan yang terlibat dalam sistem. Ini melibatkan enkripsi data dan mekanisme keamanan lainnya untuk melindungi integritas data selama pengiriman dan penerimaan. 5. Validasi input. Penggunaan RTOS memungkinkan implementasi validasi input yang efektif dengan memverifikasi dan memvalidasi data yang diterima dari input eksternal. Sistem dapat mencegah serangan seperti buffer overflow atau injection attacks yang dapat mengancam integritas data. Pemantulan dan audit. RTOS dapat menyediakan mekanisme pemantulan dan audit yang efektif untuk melacak aktivitas sistem. Pemantulan ini dapat membantu mendeteksi dan menanggapi secara cepat potensi ancaman terhadap integritas data. Pembaruan keamanan dan patch management. RTOS yang didukung oleh kebijakan pembaruan keamanan yang baik dan manajemen patch dapat memastikan bahwa kerentanannya diidentifikasi dapat diperbaiki dan cepat untuk mengamankan sistem. Implementasi safe state dan recovery. RTOS dapat mendukung mekanisme safe state dan pemulihan setelah kegagalan. Jika terjadi kegagalan, RTOS dapat mereset atau mengembalikan sistem ke safe state untuk mencegah kegagalan yang lebih lanjut dalam mempertahankan integritas data. Untuk soal yang 9 atau terakhir, apa hubungan antara RTOS dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence atau AI atau Autonomous System? Untuk yang pertama itu responsibilitas waktu nyata atau real time responsive. Itu RTOS sangat penting dalam sistem AI atau autonomous system yang memerlukan responsibilitas waktu nyata. Misalnya dalam kendaraan otonom atau robot, RTOS memastikan bahwa perintah dan tanggapan dapat dilakukan dalam batas waktu yang sangat ketat untuk menjaga keamanan dan efektivitas. Deterministic operasional sistem AI yang diintegritas dengan RTOS memerlukan tingkat deterministic operasional yang tinggi. RTOS dapat memberikan jaminan bahwa eksekusi algoritma AI terjadi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, menghindari ketidakpastian yang dapat terjadi pada sistem tanpa determinisme. Kontrol dan koordinasi tugas atau task control and coordination. Dalam sistem yang melibatkan AI atau autonomous system dengan berbagai sensor dan aktuator, RTOS memainkan peran penting dalam mengontrol dan mengkoordinasi berbagai tugas dan proses secara efisien. Ini melibatkan manajemen sumber daya dan prioritas eksekusi untuk memastikan responsibilitas waktu dan integritas yang baik. Manajemen sumber daya. RTOS membantu dalam manajemen sumber daya yang kritis seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Dalam konteks AI, di mana beberapa tugas komputasi intensif dapat berjalan bersama, manajemen sumber daya yang efisien diperlukan untuk memastikan kinerja optimal. Integritas sensor dan aktuator. Dalam sistem otonom atau AI, integritas yang baik dengan sensor dan
aktuator adalah kunci. RTOS dapat menyediakan abstraksi dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung interaksi yang kompleks antara perangkat keras dan perangkat lunak. Keamanan dan isolasi. RTOS dapat membantu menyediakan lapisan keamanan dan isolasi antara tugas atau modul dalam sistem AI. Ini penting untuk melindungi sistem dari ancaman keamanan dan memastikan bahwa komponen yang berbeda dapat beroperasi tanpa saling mengganggu. Sistem pemulihan dan redundansi. Kombinasi RTOS dan teknologi autonomous system dapat memanfaatkan fitur pemulihan dan redundansi yang disediakan oleh RTOS untuk meningkatkan kendala dan ketahanan sistem terhadap kegagalan. Untuk fleksibilitas dan adopsi terhadap perubahan, RTOS yang dapat beradaptasi dengan perubahan dan fleksibel dapat mendukung perkembangan teknologi AI yang cepat. Kemampuan untuk mengintegritaskan perangkat lunak baru atau model AI yang diperbarui dengan mudah menjadi kunci. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.